Kisah horor kali ini akan menceritakan kisah Bapak Arif, sebut saja demikian, seorang petugas penjaga pintu perlintasan kereta api. Dan sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di-like ya, terima kasih. Pagi itu, seperti biasa, Pak Arif membersihkan area JPL, tempat ia bekerja sebagai petugas penjaga lintasan. Jadwal dinasnya yaitu dari pagi hari sampai sore hari. Pak Arif sudah berkeluarga. Dia mempunyai seorang istri beserta satu anak perempuan. Dia berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor. Jarak dari rumah sampai ke tempat kerjanya biasa ditempuh dalam waktu 15 menit. Pagi itu, setelah membersihkan area JPL, Pak Arif masuk ke dalam pos untuk mengecek jadwal. Rupanya saat lagi akan ada kereta yang melintas. Pak Arif mendapat telepon dari stasiun bahwa kereta api Taksaka sudah berangkat. Tak berselang lama bunyi tanda kereta sudah terdengar. Pak Arif lalu menutup pintu perlintasan dengan hati-hati. Dia memastikan bahwa tidak ada orang atau pengendara yang melintas. Kereta pun melintas, dan Pak Arif kemudian menyapa masinis yang bertugas. Ketika kereta sudah melewati perlintasan, Pak Arif segera membukakan palang pintu yang menandakan jalur kereta api aman dilalui pengendara. Pak Arif kemudian mencatat kereta yang sebelumnya melintas, dari nama kereta sampai jam tiba di JPL itu. Itulah pekerjaan Pak Arif sebagai petugas penjaga perlintasan. Tak jarang pula banyak warga yang main ke pos perlintasan tersebut. Mereka menemani Pak Arif yang tengah bekerja, kadang pagi, siang, bahkan malam. Selama tidak mengganggu aktivitasnya dalam bekerja, Pak Arif membiarkan warga sekitar menemani dirinya. Apalagi di saat malam tiba, Pak Arif malah merasa senang karena ia tidak sendirian saat malam hari. Karena malam hari adalah saat paling sepi, di mana aktivitas warga tidak ditemukan sama sekali di waktu itu. Tanggung jawab tetaplah tanggung jawab. Menjaga pintu perlintasan adalah prioritas utama. Dia harus memastikan bahwa jalur kereta harus aman saat kereta api tengah melintas. Siang itu pukul 12:15, telepon berbunyi kembali. Kereta dari arah timur akan segera melintas. Pak Arif kemudian menutup pintu perlintasan kereta itu. Dia sekali lagi memastikan tidak ada kendaraan yang melintas atau terjebak di perlintasan. Pak Arif kemudian keluar pos untuk menyapa masinis kereta. Ketika kereta hampir mendekat, tak seperti biasanya kereta memberikan isyarat klakson sangat panjang. Pak Arif kemudian menengok ke pintu perlintasan kereta, memastikan bahwa jalur kereta dalam keadaan aman. Pak Arif merasa perlintasan sudah aman, karena tidak ada kendaraan di perlintasan itu. Namun suara klakson lokomotif masih berbunyi tanpa henti. Pak Arif mencoba berpindah tempat, memeriksa untuk ketiga kalinya. Namun ternyata bukan di perlintasan kereta api, melainkan beberapa meter setelah perlintasan. Ada seorang nenek-nenek tua tengah pulang dari pematang sawah, hendak mencoba menyeberang saat kereta melintas. Pak Arif kemudian berlari sambil berteriak kepada nenek itu, berharap nenek itu mengurungkan niatnya untuk menyeberang, karena ada kereta api yang tengah melaju kencang. Suara keras rem lokomotif dan kereta pun terdengar nyaring. Rupanya kereta api itu juga turut menghentikan laju keretanya sebisa mungkin. Pak Arif terus berteriak keras, namun Pak Arif terlambat. Pak Arif hanyalah manusia biasa. Sekencang dan sekeras apapun Pak Arif mencoba, jika kehendak Tuhan berkata lain, maka kita hanya bisa berpasrah. Nenek tua itu terbawa kereta sejauh 200 meter. Kereta berhenti tepat setelah perlintasan kereta. Pak Arif kemudian berlari kembali menuju pos untuk menelepon bantuan. Kondektur kereta dan masinis turun untuk memeriksa. Siang itu kali pertama dalam hidupnya, Pak Arif menyaksikan peristiwa yang membuatnya sangat shock. Beberapa menit kemudian, para warga sekitar mulai berkumpul. Hari demi hari berlalu sejak kejadian itu. Pak Arif masih berjaga di pos perlintasan itu. Namun semenjak kejadian itu,
Pak Arif menjadi lebih teliti lagi dalam menjaga perlintasan agar tidak terjadi kejadian yang sama. Setiap sore hari ketika hendak pulang ke rumah, Pak Arif sering melihat ada orang-orang yang berkumpul di rel tersebut. Mereka berdiri di tepi rel kereta. Karena tidak membahayakan, Pak Arif hanya mengamatinya dari kejauhan. Jadi selama 7 hari berturut-turut, beberapa keluarga korban masih sering datang ke rel itu untuk sekedar menabur bunga dan berdoa. Dan mereka juga tak segan-segan untuk menyapa Pak Arif yang tengah bertugas di pos perlintasan itu. Sepertinya keluarga itu sudah mendengar dari mulut ke mulut bahwa saat itu Pak Arif sudah berusaha menyelamatkan si nenek dari kejadian waktu itu. Dan tepat di hari ke-8, Pak Arif melihat sudah tak ada lagi keluarga yang datang menabur bunga. Mungkin mereka masih menganut kepercayaan keluarganya bahwa dalam 7 hari arwah si nenek masih berada di antara mereka, kata Pak Arif dalam hatinya. 1 bulan telah berlalu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang telah dia rasakan, apalagi ketika Pak Arif bertugas saat malam hari. Hingga suatu ketika, Pak Arif berjumpa dengan rekan lamanya dan menceritakan semua hal itu kepada rekannya. Dan dari rekannya itulah cerita ini dibuat. Isi percakapan atau cerita yang ditangkap oleh rekannya saat Pak Arif bercerita kepadanya adalah kurang lebih seperti ini. Pernah suatu malam, dia melihat ada seorang nenek duduk di dekat perlintasan. Dan ini bukan kali pertama, tapi hampir sering terlihat. Nenek tersebut memakai kain jari coklat dan samar. Pak Arif tak berani mendekat, karena dia sadar di jam 2 pagi ngapain ada nenek-nenek di situ kan? Nah, anehnya tuh, ketika ada 1 atau 2 motor melintas, sosok nenek itu sudah tidak ada. Sebenarnya Pak Arif mungkin sudah tahu sosok itu siapa, tapi karena sosok itu dianggap tidak mengganggu, jadi Pak Arif tidak merasa takut ataupun gelisah. Biarlah, nggak ganggu juga, paling lagi main, ucap Pak Arif kepada rekannya itu. Pernah juga waktu sore hari menjelang maghrib, Pak Arif tengah menyirami bunga di sekitaran pos. Seingat Pak Arif, dia sengaja tidak mematikan keran air karena terburu-buru mendengar suara tanda kereta melintas. Air diarahkan ke tanaman dan ditinggal masuk. Setelah kereta melintas dan hendak mematikan keran air, Pak Arif terkejut karena keran itu sudah tertutup dengan sendirinya. Padahal saat itu hanya dirinya sendiri yang bertugas dan tidak ada orang lain di sana. Pernah juga malam itu saat hujan deras ditambah petir yang menyambar-nyambar, tidak ada warga yang datang karena biasanya ada 1 atau 2 warga yang ngobrol di pos itu sampai pagi. Namun malam itu tidak ada sama sekali, mungkin karena hujan dan petir itu. Tiba-tiba datanglah seekor kucing. Dia langsung berhenti di depan pintu dan menjilati bulunya menggunakan lidahnya. Pak Arif berpikir dia paling neduh karena hujan. Dan Pak Arif kemudian membantu mengeringkan bulunya menggunakan kain di tepi jendela. Dan herannya, kucing itu tidak takut sama sekali. Kucing itu bersama Pak Arif sampai pagi menjelang waktu subuh. Nah, kucing itu anehnya lagi, tiap malam pasti datang saat tidak ada warga yang main ke pos. Karena setiap ada warga datang, si kucing tak pernah terlihat. Bahkan saat dia berdinas pagi dan bertanya kepada temannya, teman yang berjaga malam hari pun tak pernah melihat ada kucing yang main ke pos itu. Padahal sebelumnya hampir tiap malam dia bermain-main dengan kucing itu di sana. Hingga beberapa hari sebelum bercerita kepada rekannya itu, kecurigaan Pak Arif akhirnya terbukti. Kala itu dia sedang tidak berjaga karena libur. Iseng dia mengajak temannya yang memiliki kemampuan melihat hal yang tak kasat mata. Nah, Pak Arif mengajak berhenti di perlintasan itu. Waktu itu pukul 10 malam dan malam minggu. Jadi agak ramai jalan di sana. Pak Arif meminta temannya menjelaskan apa yang ada di perlintasan itu kepada dirinya. Dan jawaban temannya menjawab kecurigaan Pak Arif selama ini. Ternyata di sana memang ada sosok wanita tua yang tengah duduk di pinggir rel. Duduk sambil mengurai-ngurai rambut putihnya. Dan sosok itu tengah memperhatikan Pak Arif dari kejauhan. Sosok itu tidak jahat, malahan dia baik dan mempunyai kesan ingin berteman. Dan ketika itu temannya berkata kepada Pak Arif, apakah Pak Arif kenal seorang nenek tua di daerah sini? Karena temannya merasa dia di sana sedang menunggu sesuatu.
Pak Arif kemudian menjawab kalau beberapa bulan lalu pernah kejadian ada yang tertabrak kereta, dan Pak Arif menyebutkan ciri-ciri nenek itu, serta dia juga bercerita bahwa sudah berusaha menyelamatkan nenek itu namun terlambat. Teman Pak Arif itu kemudian mengatakan bahwa ciri-ciri sosok itu sama persis seperti yang Pak Arif ceritakan. Akhirnya temannya itu berkomunikasi dengan sosok nenek itu. Waktu berlalu lama. Temannya itu masih seperti orang melamun di samping dirinya. Tak lama, temannya kemudian berbicara bahwa nenek itu di situ bukan untuk jahil atau jahat. Dan Pak Arif pun mengiyakan, karena selama ini tidak pernah merasa diganggu. Dia ada di sini karena merasa berterima kasih waktu itu. Pak Arif sudah berusaha menyelamatkan hidupnya, kata temannya itu. Pak Arif seketika terdiam. Dia akan tetap di situ sampai Pak Arif merasa ikhlas dan rasa terima kasih nenek itu sudah tersampaikan. Pak Arif bertanya, apakah kejadian selama ini saat berjaga karena sosok nenek itu? Dan temannya pun menjawab iya. Pak Arif merasa sering ditolong saat berjaga. Dan Pak Arif pun meminta temannya untuk menyampaikan permohonan maaf serta rasa terima kasih. Dan setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. Namun ketika dalam perjalanan pulang bersama temannya, Pak Arif bertanya tentang kucing yang sering berada di pos jaganya. Dan temannya pun menjawab bahwa kucing itu hanya Pak Arif saja yang dapat melihatnya. Kucing yang kamu lihat itu gaib, Rip. Kamu udah berinteraksi dengan makhluk halus, jawab temannya. Warga sekitar pernah bercerita bahwa saat mencari rumput di dekat pemakaman desa, dia melihat ada seekor kucing yang mati di atas salah satu makam warga. Warga itu percaya bahwa si kucing itu adalah kucing kesayangan milik orang yang telah meninggal itu. Waktu kembali berlalu. Pak Arif masih berjaga di perlintasan seperti biasa. Namun semua telah kembali seperti semula. Semenjak saat itu, sosok nenek itu sudah tidak pernah terlihat kembali. Dan begitu pula dengan sosok kucing misterius itu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa, dan jangan lupa like-nya. Terima kasih.